Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Muhammad Arfa SESY MM serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Kembali lagi saya Muhammad Abdullah Faiz, mahasiswa STAI Al-Aqidah Hashimiyah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, akan membuat video yang bertemakan sejarah dan struktural pasar modal. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenai latar belakang daripada pasar modal dan instrumen-instrumen di dalamnya. Apa saja komponen yang ada di dalam pasar modal itu? Di antaranya kita kemarin sudah mengenal namanya saham ataupun obligasi, dan nanti kalau sudah ada namanya go public, penawaran kepada masyarakat ataupun investor. Secara definisi pasar modal itu sendiri yaitu pasar yang memfasilitasi penerbitan ataupun perdagangan surat berharga keuangan seperti tadi yang saya sebutkan, ada namanya saham atau obligasi. Nah, penerbitan surat berharga itu dilakukan melalui mekanisme penawaran umum atau bisa juga disebut go public, ditawarkan kepada umum. Dan di dalamnya juga kita mengenal ada namanya pasar sekunder, yang merupakan pasar yang memfasilitasi jual beli atau surat berharga yang telah diterbitkan melalui penawaran umum tersebut atau go public tersebut. Dan nanti komponennya juga ada, kita mengenal pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Nah, ini disebut namanya emiten. Seorang pihak perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat investor. Maka sekarang kita mengenal bagaimana berkembangnya atau awal mula munculnya pasar modal atau bursa efek yang ada di Indonesia ini. Secara sejarah ternyata kita sudah tahu ataupun mempelajari, kalau kita belajar sejarah itu bursa efek atau pasar modal itu sudah berjalan sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Ada pada saat itu ada pengusaha dari Hindia Belanda itu mendirikan satu perusahaan di Batavia, atau sekarang kita sudah mengenal namanya Jakarta, kalau dulu Batavia. Dan sekaligus juga memulai perdagangan efek itu, yang pada saat itu pada tahun 1912 tanggal 14 Desember. Nah, pada saat itu efek yang diperdagangkan itu adalah saham atau obligasi, yang mana dalam saham dan obligasi ini merupakan punya perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Maka dengan demikian, semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia, terutama di Batavia, kemudian bursa efek itu dibuka kembali di daerah lain. Di antaranya ada di Surabaya,
itu berdirinya atau dibuka pada 1925 tanggal 11 Januari. Selain Surabaya juga di Semarang tahun 1925 tanggal 1 Agustus. Nah, itu bagaimana berkembangnya pasar modal di Indonesia. Sejak saat itu sudah memulai perkembangan bursa efek ataupun pasar modal Indonesia. Kemudian ketika peperangan ada nanti bursa efek atau pasar modal itu ada kalanya vakum karena juga melihat bagaimana kondisi dunia, yang mana pada saat itu terjadi peperangan, ada peperangan dunia yang pertama dan yang kedua, yaitu pada saat itu mengalami kevakuman dalam pasar modal. Nah, ketika suhu politik di Eropa itu sudah mulai meningkat awal tahun 1939, maka pemerintah Hindia Belanda itu memutuskan perdagangan efek di Jakarta itu dipusatkan sebagai bursa efek atau pasar modal, dipusatkan di Jakarta dan ditutup yang di Surabaya dan di Semarang tadi yang sudah dikembangkan atau dibuka. Nah, setelah itu terjadilah peperangan dunia yang kedua. Di Jakarta pun juga ditutup pada tahun 1940 tanggal 10 Mei terjadi peperangan dunia yang kedua, itu juga ditutup. Maka setelah berkembangnya suhu politik dunia dan terutama di Indonesia, ada kita kenal di Indonesia itu ada masa Orde Baru dan Orde Lama. Nah, pada Orde Lama tahun 1948 pemerintah Hindia Belanda itu sudah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan 2 tahun setelahnya, 1950, pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek Indonesia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Kemudian 8 tahun setelahnya, 1958, kegiatan bursa itu terhenti lagi akibat ada inflasi. Ada inflasi dan keadaan perekonomian nasional ini tidak menentu. Maka pasang surut tuh bursa efek. Nah, berjalannya waktu sudah memasuki masa Orde Baru. Pada tahun 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal. Ada juga Badan Pembina Pasar Modal dan PT Dana Reksa melalui Kepres atau Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976. Yang mana pembina ataupun tugasnya adalah mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia ini secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Nah, pada tahun 1995 adalah merupakan babak baru. Jadi setelah 1977 diawali dengan perdagangan saham yang di saat itu ada PT Semen Cibinong, 1995 itu ada babak baru dalam proses pembelian saham di Bursa Efek Jakarta, di Bursa Efek yang ditandai dengan apa? Peluncuran JETS
Apa itu? Jakarta Automated Trading System. Sebuah sistem perdagangan yang otomatis menggantikan sistem perdagangan manual. Jadi otomatis menggantikan sistem perdagangan manual pada tahun 1955 tanggal 2 Mei. Yang mana sistem ini tergolong modern, bisa memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan yang manual. Itu lebih fair dan lebih transparan. Itu mengenai sejarah bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, Orde Lama, dan juga dilanjutkan pada Orde Baru. Maka sampai detik ini bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan masih bisa merasakan bagaimana keuntungan yang didapatkan dari pasar modal itu ataupun bursa efek Indonesia. Maka kita juga perlu mengenal ada namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI, disingkat BEI. Apa sebetulnya Bursa Efek itu? Yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Nah, Bursa Efek Indonesia ini sendiri atau disingkat dengan BEI itu merupakan bursa hasil penggabungan. Nah, penggabungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan juga Bursa Efek Surabaya ataupun BES. Ini digabungkan. Maka menjadi Bursa Efek Indonesia. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta ini sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Ini digabungkan. Dan awal mula penggabungan ini dimulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Itu sejarah ataupun kita mengenal sedikit mengenai BEI, Bursa Efek Indonesia. Itulah sejarah bagaimana berkembangnya pasar modal di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan sedikit mengenal mengenai struktural yang ada di dalam pasar modal Indonesia. Dalam strukturalnya, pasar modal Indonesia itu struktural yang tertinggi ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan di bawahnya nanti ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan. Dan di bawahnya, kemudian struktur di bawahnya lagi ada Bursa Efek, ada LKP ataupun LPP. Nanti di bawah Bursa Efek, LKP dan LPP ini bercabang dalam strukturnya itu menaungi ada 4 item. Yang pertama ada perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Dalam perusahaan efek ini ada beberapa struktural juga yang di membawahinya. Ada penjamin emisi, kemudian perantara pedagang efek, kemudian manajer investasi. Lembaga penunjang juga ada yang membawahinya. Ada Biro Administrasi Efek dan Kustodian.
kemudian wali amanat, dan juga pemeringkat efek. Nah, kemudian ada profesi penunjang tadi di bawah bursa efek. Yang membawahinya ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai, dan juga notaris. Kemudian juga ada pemodal. Pemodal ini membawahi pemodal domestik dan juga ada pemodal asing. Selanjutnya ada emiten, yang mana adalah perusahaan publik dan reksadana. Nah, ini struktural mengenai pasar modal Indonesia. Nah, dalam pasar modal itu tadi dalam strukturalnya kita juga perlu mengenal beberapa jabatan strukturalnya. Di antaranya yang perlu kita ketahui itu ada Bapepam LK, Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Apa otoritas badan atau Bapepam LK itu? Di antaranya adalah memberikan izin usaha kepada bursa efek, KPI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, dan juga sebagai penasehat investasi dan juga biro administrasi efek. Apalagi kemudian ada memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan lain sebagainya. Dan diantaranya lagi adalah memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Itu beberapa otoritas bagi Bapepam LK. Selanjutnya juga ada mewajibkan pendaftar atau menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yaitu tugas atau otoritas bagi Bapepam LK. Nah, tadi juga kita kenal juga ada namanya KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dalam ruang lingkupnya, clearing ini adalah melaksanakan kegiatan atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, melaksanakan program atau proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Nah, kemudian ruang lingkup kegiatan ini yaitu melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif. Nah, ini mengenai KEI. Dan juga nanti ada KSEI. KSEI itu Kustodian Sentral Efek Indonesia dan lain sebagainya. Nanti ada perantara perdagangan efek. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui ada manajer investasi, pihak yang kegiatannya adalah mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatannya usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di antaranya lagi apa? Mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, mengelola dana portofolio. Itulah yang bisa saya sampaikan, di antaranya sejarah bagaimana berkembangnya pasar modal di Indonesia dan juga struktural yang ada di dalam pasar modal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.